kafannya terlihat, pocongnya kelihatan. Begitu kafan dibuka, ini ternyata bukan mayatnya Hadi. Ini cuma gedebok pisang, lawan pohon pisang. Jam 2. Jam 2. Ngantuk? Lumayan. Aku sebenarnya dulu pas kamu ajak ke Arjuno nggak bisa itu karena memang ada larangan dari ayahku, Mang. Ayahku itu memang mengkhususkan nggak boleh naik gunung ini gitu. Karena ayahku sama teman-temannya pernah punya pengalaman buruk kan gitu. Aku sempat tanya, cuman ayahku nggak pernah buka. Sampai pada akhirnya itu aku punya kejadian sendiri waktu tahun 2004 aku naik ke Arjuno. 4 orang itu sama teman-temanku pecinta alam. Ketika sudah nyampe puncak, jam 4 sore kami turun. Itu kami sempat kesasar gitu. Itu kita ada di kayak bangunan candi gitu di Arjuno. Bangunan candi, tapi bukan candi, kayak bangunan-bangunan kuno gitu, bangunan-bangunan kuno. Terus temanku itu bingung, ini di mana gitu kan. Padahal temanku ini pengalaman naik gunung gitu. Dan ke Arjuno sudah beberapa kali ke Arjuno. Justru ketika waktu kami mengalami tersesat seperti itu, terus kita menemukan tempat lokasi seperti itu, terus dia heran, itu malah semakin membuat kami heran gitu. Waktu pulang ke Surabaya aku cerita ke ayahku, ya aku sempat mengalami kejadian seperti ini gitu kan. Nah, ayahku akhirnya cerita bahwa dia dulu pernah punya pengalaman mistis waktu naik ke gunung ini. Waktu itu ayahku naik sekitar 7 orang, cowok-cowok semua. Ketika rombongan ayahku naik, dia nyampe di pohon besar itu. Sampai di pohon besar, setelah di pohon besar itu mereka ngecamp di dekat situ. Mungkin kalau tempat yang kita namakan Kokopan itu mungkin ya. Zaman itu nggak tahu namanya apa. Mereka ngecamp di situ. Ada 2 tenda. Waktu itu ada temennya ayahku, Hadi namanya. Dia pamit untuk kencing malam-malam gitu. Dia kencing. Nggak lama dia nggak balik gitu. Nggak balik. Terus dipanggil Hadi gitu. Dia nggak balik. Dicari di tempat yang dimana tadi dia kencing, masih nggak ketemu gitu kan. Akhirnya nggak jadi tidur, nyari si Hadi ini tadi. Ternyata si Hadi itu ada di bawah pohon itu, sambil kayak itu dia, nama Jawa ini apa ya, bahasa Jawanya ketenggangan dia kayak linglung, ayo balik tenda. Waktu dia balik tenda, nah teman-teman ini udah tidur semua. Ternyata Hadi ini balik lagi ke situ, tapi teman-teman nggak ada yang tahu. Tapi di sisi lain, cerita lainnya ini di tenda ayahku ini, ayahku ngalami kejadian
ya agak serem juga sih. Jadi ini umpama tenda gini, tidur di sebelah sini ini ada kayak orang yang bisikin gitu loh, ndang turu gitu. Bisikin seperti itu. Kaget kan, tapi nggak berani bilang gitu. Terus dikerukupi sama sarung gitu kan, kerukup sarung sambil ketakutan gitu. Bayangin tenda ini kan jaraknya cuma cuma lapisan gini aja kan. Ketika nggak dihiraukan, si orang ini tadi bilang lagi, ndang turu le. Langsung sambil ketakutan tutup sarung, ya Allah, sambil baca-baca doa gitu kan. Nah di sisi lain nggak tahu kalau Hadi ini udah keluar gitu loh. Keluar tenda lagi nggak ada yang tahu, karena pada tidur semua. Paginya baru tahu. Pagi harinya ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, nyari si Hadi ini. Hadi di mana? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu gitu. Terus dicari. Ada kecurigaan kalau Hadi ada di tempat yang kemarin dia linglung itu tadi. Begitu dicari di situ, ternyata si Hadi ini posisinya udah tergeletak gitu. Geletak kayak lemes gitu kan. Lemes, terus dibangunin, Hadi. Udah mulai panik semua kan. Bangun Hat. Si Hadi ini nggak ada reaksi apa-apa gitu. Dipukul-pukul pipinya, Hadi bangun gitu. Ternyata ada salah satu teman yang meriksa nadinya, ternyata Hadi ini udah nggak ada, udah meninggal gitu. Hadi gak ono rek gitu. Hadi gak ono. Wis suasana waktu itu udah kalut semua, panik dicampur ketakutan, dicampur wis macem-macem lah, campur aduk gitu. Terus mereka putuskan, ya wis kalau gini ayo rek, kita lapor ke pos bawah, kita bawa pulang aja. Akhirnya digotong kan, si Hadi digotong, terus tasnya dibawa, nyampe di pos perizinan, mereka lapor bahwa ada salah satu temannya yang meninggal gitu. Terus pihak pos perizinan menghubungi rumah sakit terdekat untuk ngirim ambulan. Begitu ambulan dikirim, dibawalah pulang jenazahnya ke rumah duka. Begitu nyampe ke Surabaya, keluarga Hadi ini juga shock gitu loh. Datang anaknya sudah jadi mayat gitu kan. Shock semua, histeris, nangis, bapak ibunya semua satu kampung keluar nangis. Hadi meninggal. Suasana jadi riuh semua kan di kampung itu. Nah, ibunya masih nggak bisa menerima keadaan. Sebentar pingsan gitu. Malamnya segera dimakamkan, dimandikan, disolatkan, langsung dimakamkan. Gitu. Setelah dimakamkan, besoknya tahlilan seperti biasa gitu. Sampai ada salah satu teman ayahku itu yang saking shocknya, dia nggak mau tinggal di kampung itu lagi. Dia milih tinggal di kampung eyangnya di Mojokerto, karena berbalut kesedihan juga selain trauma juga berbalut kesedihan. Dia pergi ke Mojokerto, udah nggak mau sekolah di Surabaya lagi semenjak kematian si Hadi ini tadi. Nah, tahlilan terus berjalan sampai di hari ke-7. Ketika tahlilan sudah selesai ini, semua teman-teman itu termasuk ayahku itu ya bersihin piring, masukin ke dalam gitu. Terus saat istirahat di luar rumah sambil istirahat sambil ngerokok gitu, tiba-tiba dari ujung gang itu datang satu sosok yang mirip dengan Hadi gitu, temannya yang meninggal itu tadi, persis dengan pakaian yang dia pakai waktu dia naik gunung itu. Dia pakai tas dan lain-lain lengkap. Justru si Hadi ketika datang ke kampungnya itu dia sambil keheranan. Loh, dia tanya ke teman-temannya, loh, ini ada apa? Ono opo kok rame-rame gitu. Si Hadi ini heran gitu, kebingungan, ini ada apa kok rame-rame gitu. Loh, keluarganya juga heran melihat Hadi yang, loh, kok Hadi ini kok hidup lagi gitu loh, kok bingung semua keluarga ini bingung, kalut semua. Ibunya begitu melihat sosoknya Hadi langsung histeris dan pingsan, bolak-balik pingsan gitu. Nah, ada satu
ketua adat yang di situ, ya orang yang dituakan itu, dia inisiatif, dia datang inisiatif untuk, udah, Le, kamu jangan masuk sini dulu, kamu tetap di sini. Karena orang tua ini yakin kalau ini bukan Hadi, iku duduk anakmu, itu setan, iku jin, itu yang menyerupai anakmu. Ibunya itu ketika dengar bahwa anaknya ini dituduh jin, dituduh pingsan lagi. Karena apa ya? 7 hari yang lalu anaknya dimakamkan, tiba-tiba nongol dengan penampilan yang persis seperti dia berangkat waktu naik gunung gitu. Suasana kan semakin bingung, gak karu-karuan. Akhirnya orang tua ini sama warga sekitar memutuskan untuk menggali makamnya lagi. Ayo kita gali aja, kita pastikan siapa yang kita makamkan itu. Apakah benar-benar Hadi atau bukan. Kalau memang yang dimakamkan bukan Hadi, berarti ini memang anakmu. Tapi kalau yang dimakamkan itu memang Hadi, jenazahnya Hadi, berarti ini bukan anakmu, ini jin yang menyerupai anakmu. Jadi ini jin korin atau gimana. Malam itu tetua adat, terus Pak RT dan warga semua berbondong-bondong ke makamnya Hadi ini tadi, digali. Begitu warga semuanya enteri semua, ada bapaknya Hadi juga. Kafannya terlihat, pocongnya kelihatan. Begitu kafan dibuka, ini ternyata bukan mayatnya Hadi. Ini cuma gedebok pisang, kawan, pohon pisang. Jadi semua yang bapaknya Hadi di situ itu lemes dengan kejadian seperti itu, lemes, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus lalu warga itu kembali pulang. Udah, berarti itu anakmu, Pak. Tapi yang nggak habis pikir, kenapa kok sampai kita itu bisa memakamkan kemarin? Kenapa kok teman-teman itu sampai bisa bawa jenazah yang benar-benar itu jenazahnya Hadi waktu dimakamkan, sampai di liang kubur itu memang benar-benar itu fisiknya Hadi, gitu loh. Akhirnya ketika warga dan orang-orang ini balik ke rumah, dia menjelaskan ke orang-orang kampung, ke ibunya juga, bahwa yang dimakamkan 7 hari yang lalu itu bukan mayatnya Hadi, tapi pohon pisang, gedebok pisang gitu. Akhirnya saat itu juga Hadi diperbolehkan masuk gitu kan. Dia disuruh mandi. Wes Le, mandi dulu kamu. Gitu. Yang namanya ibunya Hadi ini, man lo Hadi gitu kan, sambil nangis gitu, sambil diciumi semua anaknya itu. Ya udah, biarin si Hadi istirahat dulu. Kalau yang pengen tanya-tanya atau yang pengen tahu tentang ceritanya kenapa dia bisa seperti ini, besok aja, biar dia istirahat dulu. Oke, malam itu berlanjut. Keesokan harinya orang-orang udah nunggu di depan rumah Hadi, kepingin tahu ceritanya gimana kok sampai dia seperti itu. Akhirnya Hadi cerita, pada hari itu dia di gunung itu, dia memang pergi untuk buang air kecil di sebuah pohon itu. Dia pergi, dia kencing seperti biasa. Dia ketemu satu sosok orang tua dengan bawa cangkul gitu, sambil ngeliatin Hadi sambil marah gitu. Sambil nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aja. Terus si Hadi kayak pamit gitu, kayak nyapa Pak gitu. Tapi orang tua ini masih diam sambil megang cangkul gitu, sambil ngeliatin Hadi terus. Terus setelah si Hadi buang air kecil, bapak ini masih ngeliatin sambil nunjuk mukanya Hadi ini, kayak marah. Setelah bapak itu nunjuk mukanya, si Hadi ini langsung pingsan, udah blank gitu, blank terus kayak orang linglung itu tadi. Akhirnya ditemukan teman-temannya, dibawa ke tenda itu. Nah, kali kedua ketika dia tiba-tiba itu keluar itu karena ada yang manggil, bapak ini yang manggil. Kon melok aku. Bawa dari dalam tenda. Kon melok aku. Mau pak, melok aku kon. Mau pak. Itu tadi dibawa. Dia dibawa di sebuah rumah. Rumah itu bangunannya dari bambu gedek-gedek itu, di tengah-tengah hutan. Di situ cuma tinggal suami dan istri. Jadi bapak ini tadi dan istrinya gitu. Kondisi rumahnya itu hanya ada satu meja, nggak ada perabotan apa-apa. Ada 2 kamar yang cuma ditutupi selambu gitu, nggak ada pintu di situ. Jadi suami istri tadi
membiarkan Hadi seperti itu tanpa ngomong apa-apa. Udah ditinggal gitu aja di sebuah kamar. Si Hadi cuma toleh sambil nggak tahu ngapain, ini di mana, nggak tahu kemana gitu. Saking capeknya dia nggak tahu harus ngapain, si Hadi ketiduran. Terus malam hari dia kebangun. Malam hari itu ada lampu lampu oblek itu satu, di luar ini sudah hutan. Dia nggak tahu mau kemana, nggak tahu. Si Hadi memutuskan udah besok pagi aja tak cari jalan gitu. Besok paginya suami istri ini tadi udah nggak ada di rumah, nggak tahu kemana gitu. Akhirnya si Hadi memutuskan untuk cari jalan pulang sendiri. Dia keluar dari rumah, masuk ke hutan, nyari jalan itu tadi. Setengah jam berlalu sampai 1 jam, dia nggak nemu jalan. Muter sampai ketemu rumah ini lagi. Terus dia nggak nyerah, dia nyari jalan lagi, masuk hutan lagi sampai sore hari itu dia balik ke rumah itu lagi, nggak ada jalan lagi gitu. Dia akhirnya Hadi ini agak menyerah, dan karena capek mungkin, nggak lama suami istri ini datang dengan santainya gitu. Terus si Hadi bilang ke bapak tadi, "Pak, tolong antarkan saya pulang, Pak. Saya ini pasti dicari sama teman-teman. Saya udah berapa hari di sini, Pak." Bapak ini cuman cuek aja sambil nggak hiraukan gitu, masuk kamar gitu aja. Terus akhirnya Hadi ini kayak manggil dari luar kamar, Pak, saya minta tolong, Pak, antarkan saya pulang, Pak," gitu. Sampai nangis Hadi itu. "Pak, tolong antarkan saya pulang, Pak. Tolong, Pak, teman-teman saya nyari, Pak." Gitu. Terus suami istri tadi ini tetap nggak hiraukan, nggak ngomong sepatah kata pun ke Hadi gitu. Hari berlanjut lagi, pagi lagi. Akhirnya si ibu ini kayak bilang ke suaminya, ke bapak ini tadi, "Wes, Pak, mulai noare iku, Pak, saaken," gitu. Ibunya bilang gitu, yang Hadi masih ingat. Tapi bapaknya masih cuek, cuman diam aja sambil ngeliatin Hadi, udah ditinggal gitu aja. Nggak lama siang hari, suami istri ini datang lagi. Si ibu tadi ini kakinya dipegang sama Hadi. "Bu, kula nyuwun tolong, Bu. Kula pengen wangsul, Bu. Saya pengen pulang, Bu. Pasti saya dicari sama teman-teman saya," gitu. Akhirnya ibu ini tadi bilang lagi ke suaminya, "Pak, arek iki terno mulai, Pak, sakno, Pak. Sudah antarkan pulang aja, Pak." Akhirnya bapak ini tadi megang tangannya Hadi gitu. "Wes ayo, melak aku." Gitu. Begitu diseret, dia keluar dari rumah. Cuman keluar dari hutan sebentar, dia langsung nyampe ke perjalanan ini, jalur pendakian itu tadi, di pohon besar itu tadi. Padahal yang berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu si Hadi ini nyari jalan sampai muter-muter nggak ketemu jalur ini gitu. Akhirnya setelah dia ketemu jalur, dia noleh ke arah bapak tadi udah nggak ada. Yang dia pikirkan yang penting dia sudah ketemu jalur dan dia ingin segera pulang gitu. Dia nggak tahu sudah ini hari apa, udah nggak tahu. Dia ambil tasnya, dia turun ke bawah, nyampe di pos perizinan, dia tanya ke orang perizinan, "Pak, saya rombongan dari Surabaya yang 7 orang. Siapa namanya?" Ketua rombongannya dicek, "Loh, rombonganmu udah pulang 7 hari yang lalu. Kamu ini rombongan yang mana?" "Loh, saya rombongan dari Surabaya sama. Mereka ini pulang 7 hari yang lalu, bawa 1 jenazah." Gitu kan. Udah pulang ke Surabaya. Nah, si Hadi mikirnya, bawa 1 jenazah, siapa temanku yang meninggal gitu kan. Heran kan dia. Akhirnya dia pulang sendiri. Ya, sampailah dia di rumahnya dengan kondisi yang rumahnya sudah ramai itu tadi, yang kondisi orang-orang setelah bubar tahlilan itu. Nah, ceritanya seperti itu. Kenapa dia bisa tersesat di hutan dan sampai mayatnya dibawa pulang dan ternyata bukan mayatnya itu. Jadi ada analisa dari orang pintar di situ bahwa dia
semacam disembunyikan oleh makhluk lain di dunianya makhluk lain itu, di alam lain gitu loh. Sama bapak yang ketemu tadi gitu. Nah, ketika ditanya ke Hadi seperti apa ciri-ciri orang yang bawa ke rumahmu itu, orang-orang cirinya seperti ini dan cara penampilan pakaiannya itu nggak ada di zaman sekarang, itu hanya ada di zaman-zaman kerajaan Mojopahit pada waktu itu. Jadi bisa jadi bapak yang menyembunyikan Hadi yang ngajak ke rumahnya itu adalah kuncen Gunung Arjuna di era zaman Mojopahit. Diceritanya sampai di situ. Malamnya ketika Hadi tidur pertama kali dia tidur di rumah setelah dia pulang itu, dia mimpi ketemu bapak itu tadi gitu. Dia mimpi ketemu bapak itu tadi, lehernya dicekik gitu kan, lehernya dicekik sambil bilang gini, kon gak ro aku sopo. Ampun pak, ono cok macem-macem, aku kunceni Hayam Wuruk. Dia cuma bilang gitu. Kamu tahu siapa Hayam Wuruk? Dia salah satu raja dari kerajaan Mojopahit yang kala itu memang jaya-jayanya, Hayam Wuruk. Dan kita tahu bahwa di sekitar areal Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan, dan Gunung Semeru itu memang areal-areal yang memang disakralkan oleh kerajaan Mojopahit pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa kita ketika naik gunung memang secara etika, secara adab dan sopan santun memang kita harus mengikuti aturan yang ada di sana. Kalau kita mau buang air kecil dan lain sebagainya, ada tata cara yang harus kita ikuti. Misalnya kita harus mengucapkan salam atau kita berdoa sesuai anjuran agama kita. Itu memang diperlukan karena siapa tahu ketika kita mau membuang air kecil di situ ada anak-anak jin yang lagi main, anak-anak jin atau orang-orang golongan-golongan jin yang lagi duduk-duduk santai, kita nggak akan pernah tahu. Dengan kita membaca doa atau kita bilang permisi, mereka akan tahu kalau kita mau buang air kecil. Mereka bisa pergi dulu, bangsa jin itu. Banyak hal-hal yang terjadi ketika orang-orang di gunung atau dimanapun tempat, di toilet dan lain-lain, tanpa kita baca doa atau tanpa kita bilang permisi, ketika ada anak-anak jin lagi mainan terus kita kencingi mereka dan orang tua jin marah, seringkali mereka akan mencelakakan kita.